Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Laila Siti Maisya Rahmat dari D3 Keuangan Perbankan. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan tentang materi stakeholder pemangku kepentingan perusahaan. Sebelumnya, kalian tahu nggak sih apa itu stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan? Stakeholder atau pemangku kepentingan perusahaan ialah suatu individu, kelompok, atau organisasi yang memiliki kepentingan dalam suatu perusahaan dan dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, tindakan, atau hasil yang telah dicapai oleh perusahaan. Yang selanjutnya yaitu identifikasi pemangku kepentingan utama dalam perusahaan, yaitu terbagi menjadi dua golongan, yaitu internal dan eksternal. Pemangku kepentingan internal yaitu berada di dalam perusahaan dan terlibat langsung dalam operasional sehari-hari, seperti karyawan, pemegang saham, manajemen. Yang kedua yaitu pemangku kepentingan eksternal, yaitu berada di luar perusahaan tetapi memiliki kepentingan atau pengaruh terhadap perusahaan, seperti pelanggan, pemasok, pemerintah, dan komunitas lokal. Selanjutnya yaitu peran dan tanggung jawab pemangku kepentingan. Poin pertama yaitu mengidentifikasi pemangku kepentingan utama. Seperti contohnya, karyawan pemeran utamanya melakukan pekerjaan dan tanggung jawabnya yaitu gaji, tunjangan, lingkungan kerja yang aman dan etis. Poin kedua yaitu tanggung jawab sosial perusahaan, yaitu cara perusahaan memenuhi tanggung jawabnya terhadap masyarakat dan lingkungan. Poin ketiga yaitu analisis dampak stakeholder. Dampak dari setiap pemangku kepentingan harus dianalisis untuk strategi perusahaan yang lebih baik, yaitu analisis ini membantu perusahaan memahami sejauh mana sih setiap pemangku kepentingan dapat mempengaruhi perusahaan dan dipengaruhi oleh perusahaan, yang kemudian digunakan untuk memprioritaskan upaya manajemen hubungan. Selanjutnya yaitu dampak pemangku kepentingan terhadap strategi perusahaan. Pengaruh terhadap keputusan bisnis, yaitu pemangku kepentingan dapat mempengaruhi keputusan strategis yang diambil oleh perusahaan. Pemangku kepentingan memiliki pengaruh signifikan terhadap arah dan strategi perusahaan, yaitu kekuatan atau power, kemampuan untuk mempengaruhi keputusan perusahaan, misalnya pemerintah dengan regulasi, pemegang saham besar dengan hak suara, yang dimana pemangku kepentingan dengan kekuatan tinggi dan minat tinggi seperti pemegang saham utama atau pelanggan inti. Selanjutnya yaitu strategi manajemen hubungan dengan pemangku kepentingan, yang dimana perusahaan perlu membangun hubungan yang baik dengan stakeholder. Caranya adalah dengan mengelola komunikasi secara efektif, memastikan keterbukaan informasi, dan menampung masukan dari mereka. Itu pendekatan komunikasi dengan pemangku kepentingan, yang dimana yaitu strategi komunikasi efektif, mengembangkan strategi komunikasi yang berfokus pada kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan perusahaan. Yang kedua yaitu pemahaman terhadap pemangku kepentingan, di mana memahami karakteristik dan kebutuhan berbagai pemangku kepentingan untuk membangun komunikasi yang lebih baik, yang dimana komunikasi itu harus dua arah, terbuka dan rutin dilakukan. Perusahaan dapat menggunakan berbagai media seperti pertemuan langsung, email, laporan resmi, hingga media sosial untuk menjalin hubungan. Selanjutnya yaitu membangun hubungan positif dengan pemangku kepentingan. Poin pertama yaitu pentingnya hubungan yang baik, di mana hubungan yang baik dengan pemangku kepentingan dapat meningkatkan reputasi dan dukungan terhadap pemerintah. Yang kedua, prinsip kerjasama yang sukses, di mana mengadopsi prinsip kerjasama yang saling menguntungkan untuk menciptakan hubungan jangka panjang. Yang ketiga yaitu pemeliharaan hubungan, di mana menerapkan strategi pemeliharaan hubungan yang berkelanjutan untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.
yang dimana ada beberapa prinsip untuk membangun hubungan yang baik, yaitu yang pertama, kepercayaan, transparansi, konsistensi, dan komunikasi yang rutin. Dengan hubungan yang baik, perusahaan bisa mengurangi resiko, meningkatkan dukungan, dan menjaga stabilitas. Kesimpulan tentang stakeholder, yaitu stakeholder adalah pihak-pihak yang memiliki kepentingan, pengaruh, atau pendampak oleh kegiatan perusahaan. Mereka terdiri dari investor, manajemen, karyawan, konsumen, pemasok, pemerintahan, dan masyarakat. Pihak lain yang berkaitan dengan operasi perusahaan, keberhasilan perusahaan sangat bergantung pada bagaimana perusahaan memahami kebutuhan, harapan, dan pengaruh setiap stakeholder. Perusahaan harus membangun hubungan yang baik melalui komunikasi dan transparan, keterlibatan aktif setiap pemenuhan tanggung jawab sosial. Dengan mengelola hubungan stakeholder secara efektif, perusahaan dapat meningkatkan kepercayaan, memperkuat reputasi, mengurangi risiko konflik, serta mendukung keberlanjutan jangka panjang. Stakeholder hanya penonton, tapi bagian penting yang menentukan arah dan strategi bisnis perusahaan. Sekian presentasi tentang materi stakeholder, pemangku kepentingan perusahaan. Mohon maaf bila ada kurangnya atau masih banyak kurangnya tentang penjelasan atau penyampaian materinya, karena di sini saya masih belajar. Terima kasih.